Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, Ucri Channel. Ini ada beberapa kiai yang menyatakan sikapnya tentang polemik nasab dan mengomentari polemik nasab ini. Beliau ini adalah para pengasuh pondok pesantren. Dan statement beliau atau pernyataannya beliau ini menurut saya itu sangat mencengangkan gitu loh. Apakah ini ya yang dinamakan kebenaran, atau apakah ini yang dinamakan ilmu yang katanya itu nur? Oke, kita akan tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Pak ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab Ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 adalah DNA, itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, hakul yakin, ainul yakin, bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Ada dasarnya sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, summa fitnatu syarra lakhana min tahti qadami rajul min ali baiti yajamu annahu minni wa laysa minni wa inna ma'auliya ilmu takun. Ini pas sekali bahwa di saat-saat ini kita banyak mendengarkan fitnah syarah, yang syarahnya adalah timbul dari delamaan atau kaki seorang laki yang mengaku ahlul baitnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal sebenarnya mereka ini bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi atau ahlul bait Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi mereka itu menyatakan kekasih Allah dan sebagainya. Kasih Allah itu cirinya bukan begitu. Innam auliya ilmu takun. Maka kekasih Allah itu adalah takwa, takut kepada Allah. Ciri-ciri mereka tidak takut pada Allah. Maka dengan pernyataan tadi sudah jelas, aku yakin anda yakin mereka bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Az-Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanannya kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Dan saya kira isyarah ini telah jauh disyarahkan oleh para pendiri bangsa kita. Maka pendiri bangsa kita mengatakan
kerakyatan yang dipimpin. Jadi rakyat semuanya, kita rakyat Indonesia yang sama-sama berhak untuk bertempat tinggal di Indonesia dengan menjalin kerjasama, ukhuwah, kerukunan bersama-sama, saling menghargai, saling mencintai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Mubarak, Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang NU Kabupaten Wonogiri, juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih ramai dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin, hakul yakin, bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan saya bukan tanpa alasan. Alasan saya melihat dari sudut pandang akhlak, bukan dari nasab, karena saya bukan ahli nasab. Saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak melakukan kebohongan-kebohongan, pemalsuan-pemalsuan. Bahkan ketika salah pun, para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah. Contoh, pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, pembelokan sejarah Jatman. Ini kan jelas sudah benar, jelas salah. Tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah. Bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan, berteriak-teriak, kita jangan mau dipecah belah, kita jangan mau diadu domba. Padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman, juga sejarah bangsa ini. Ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk raja tega. Tega memalsu, tega melakukan suatu kebohongan, dan tidak merasa bersalah, juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf. Saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin, hakul yakin kalau Habib bukan dzurriyyah Rasul. Salah satunya adalah sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, akhirnya apa ya? Kok akhirnya ya? Ini ada beberapa kiai dan pengurus NU ya, yang menyatakan sikapnya tentang para habaib, dan mereka dan beliau itu mengatakan bahwa hakul yakin, ainul yakin, bahwasanya mereka itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Dan video yang dari ketua apa itu, ketua PJNU itu mengatakan kalau nggak salah itu beliau itu menyatakan sikap karena melihat akhlaknya itu tidak mencerminkan Rasulullah. Nah, ini sudah saya bilang mulai kemarin ya, kita ini bukan rasis ya,
Jangan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah kalau tidak mau dipertanyakan. Jangan mengaku-ngaku turunan Rasulullah kalau tidak mampu seperti Rasulullah. Lebih baik diam, biar tidak dipertanyakan, biar tidak menjadi citra jelek untuk duriyahnya Rasulullah. Begitu. Lebih baik diam gitu loh. Ya wis dakwah lah, terus sebarkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus apa ya, menyantolkan gitu loh. Ya Anda sebagai kapasitas untuk ceramah, kapasitasnya Anda ceramah, ya sudah ceramah, pendakwah, menyebarkan agama, sudah selesai. Pasti ketika oknum-oknum Habib itu, oknum-oknum ini ya, menyatakan sikap atau mengaku dzurriyyahnya Rasulullah, tapi katanya yang menilai itu kok nggak sama, pasti dipertanyakan, gitu loh. Dan kita tahu ya sekarang ini media ini sangat luas gitu loh. Jadi apa-apa itu pasti terekam. Gitu. Oke. Ini dari saya apa namanya, saya akan tayangkan video dari Dewan Tarjih Muhammadiyah ya. Ini perkataannya sangat membangunkan ini. Oke ya. Bentar. Oke, kita akan lihat videonya bersama-sama ya. Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah, pandangannya gimana Indra Yukum tentang habaib ini? Dzurriyyah Rasul apa bukan, Gus? Sekalipun dzurriyyah Rasul, kalau sifatnya kang mencingkrang kayak itu turunnya kambing. Nah. Karo itu. Antum di Muhammadiyah sebagai apa? Ketua Dewan Tarjih ya? Saya di Dewan Tarjih. Muhammadiyah tidak mencari nasab, tapi mencari orang baik. Habib Rizik, Habib Bahar, dzurriyyah Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Dan iman, Rizik, Bahar, Lutfi Yahya, turun Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik, ganti jadi Sayyid. Loh nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? Jadi papaan sengor. Kalau dia tahu. NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? Ya tentunya Muhammadiyah, nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani. Dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. La taghlu fi dinikum. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih khususnya Muhammadiyah tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyut tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Oke ya. Kalau yang setuju dengan statementnya beliau silahkan, tapi yang nggak setuju ya silahkan juga, nggak apa-apa. Ini kan hanya untuk mengedukasi ya tentang pola pikir kita gitu loh, untuk kedepannya gitu loh. Beliau menyatakan ini sebarkan gitu loh kepada semua Habib gitu loh. Muhammadiyah itu ini Dewan Tarjih Muhammadiyah Gus Ud ya.
menyatakan sikapnya seperti itu. Jadi papaan saya ngonjan tuh, bahaya. Kiwan, Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasinya, loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati selalu damai.